Air hujan deras mengguyur jalanan Jakarta yang macet, membuat Nadia merasa seperti terperangkap di dalam mobil Busari. "Kita berburu apa sebenarnya di hutan itu, Bu?" tanya Nadia dengan suara ragu, tapi Busari hanya tersenyum misterius dari balik kemudi, mata hijaunya yang tajam seolah menyimpan rahasia yang siap meledak. Saat mobil memasuki jalan tanah berlumpur menuju hutan di lereng Gunung Salak, Busari tiba-tiba berhenti dan menatap Nadia langsung. "Aku tahu apa yang kamu rasakan terhadap Rina, Nadia. Itu sama seperti yang pernah kualami dengan ibumu dulu." Nadia terkejut, jantungnya berdegup kencang. Busari, teman lama ibunya yang selalu datang ke rumah dengan cerita petualangan berburu di alam liar, kini membawanya ke tempat terpencil ini bukan untuk menembak rusa atau burung, tapi untuk mengungkap sesuatu yang selama ini disembunyikan. Nadia, gadis berusia 22 tahun yang baru lulus kuliah di Universitas Indonesia, selalu merasa berbeda. Sejak kecil, dia lebih nyaman berteman dengan perempuan, dan belakangan ini, perasaannya terhadap Rina, sahabat kuliahnya, mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya gelisah setiap malam. "Ibumu, Lestari, adalah cinta pertamaku," lanjut Busari dengan suara pelan tapi tegas. Mereka duduk di dalam mobil, hujan semakin deras, membuat dunia luar seolah lenyap. Busari menceritakan bagaimana dulu, di masa kuliah mereka di Bandung, Lestari dan Sari saling jatuh cinta. Itu tahun 1880-an, saat Indonesia masih bergolak pasca Orde Baru, dan masyarakat lebih sibuk dengan politik daripada urusan pribadi. Tapi cinta mereka harus disembunyikan, karena keluarga Lestari yang konservatif dari keluarga ulama di Jawa Tengah tidak akan pernah menerima. "Kami bertemu diam-diam, di kosan atau di taman. Tapi akhirnya, Lestari memilih menikah dengan ayahmu karena tekanan dari orang tua. Aku harus mundur." Nadia mendengarkan dengan mulut ternganga. Ibu yang dia kenal sebagai wanita rumah tangga yang taat, yang selalu mengajarinya nilai-nilai agama dan keluarga, ternyata punya masa lalu seperti itu. "Kenapa Busari ceritakan ini sekarang?" tanya Nadia, suaranya gemetar. Busari menghela napas panjang, "Karena aku lihat kamu mengalami hal yang sama. Rina itu, dia spesial buatmu, kan? Jangan bohongi dirimu sendiri, Nadia. Aku tahu dari cara kamu memandangnya saat dia datang ke rumah bulan lalu." Lasbat membanjiri pikiran Nadia. Rina, gadis Sunda dengan senyum manis dan rambut panjang bergelombang, adalah teman dekatnya sejak semester pertama. Mereka sering belajar bersama, jalan-jalan ke mall, bahkan tidur di kamar yang sama saat studi grup. Tapi belakangan, Nadia merasa jantungnya berdegup lebih cepat saat Rina menyentuh tangannya, atau saat mereka berpelukan saat berpisah. Itu bukan persahabatan biasa, tapi Nadia selalu menyangkalnya. "Aku bukan seperti itu," gumamnya dalam hati, mengingat ceramah ayahnya tentang dosa besar dalam agama mereka. Ayah Nadia, seorang pengusaha sukses di Jakarta, selalu menekankan pentingnya menikah dengan pria baik-baik untuk melanjutkan garis keturunan. Busari melanjutkan ceritanya. Setelah Lestari menikah, Sari pindah ke Bogor dan memulai bisnis tour alam, termasuk berburu legal di hutan lindung. Tapi rahasia itu tetap menyiksa. "Ibumu sering curhat padaku, Nadia. Dia bilang pernikahannya bahagia, tapi ada bagian dirinya yang hilang. Dan saat kamu lahir, dia bilang kamu mirip aku, pemberani, tapi rapuh di dalam." Nadia merasa dunia berputar. Apakah ini berarti ibunya tidak pernah benar-benar bahagia? Ibu meninggal 5 tahun lalu karena kanker, dan Nadia selalu mengira itu karena stres kerja ayah, tapi sekarang, apakah ada hubungannya dengan rahasia ini? Mereka keluar dari mobil saat hujan reda, berjalan menyusuri jalur hutan yang lembab. Busari membawa senapan berburu, tapi sepertinya itu hanya alasan. "Berburu bukan tentang membunuh, Nadia. Ini tentang menghadapi ketakutanmu sendiri di alam liar." Nadia mengikuti, pikirannya kacau.
Dia ingat saat kecil, Bu Sari sering datang ke rumah, membawa oleh-oleh dari perjalanannya, dan ibu selalu tersenyum lebar saat melihatnya. Apakah itu tanda cinta lama? Di tengah hutan, mereka berhenti di sebuah sungai kecil. Bu Sari duduk di batu besar, aku bawa kamu ke sini karena aku takut kamu ulangi kesalahan ibumu. Jangan biarkan masyarakat memaksamu jadi orang lain. Nadia marah, Bu, ini Indonesia. Di sini hal seperti itu dilarang. Keluargaku akan hancur jika tahu. Bu Sari menggeleng, justru karena itu kamu harus berani. Aku hidup dalam penyesalan karena tak pernah berjuang untuk lestari. Nadia pulang malam itu dengan hati bergejolak. Di rumah, ayah menyambutnya dengan senyum, bagaimana berburunya, nak? Tangkap apa? Nadia tersenyum paksa, banyak, yah. Tapi yang paling besar adalah rahasia. Ayah tertawa, tak tahu maksudnya. Malam itu, Nadia tak bisa tidur, memandang oto ibu di meja samping tempat tidur. Apa yang harus kulakukan, Bu? Pagi berikutnya, Nadia bangun dengan kepala pusing. Rahasia Bu Sari seperti bom waktu di dada. Dia memutuskan untuk bertemu Rina di kai dekat kampus, berpura-pura membahas pekerjaan. Rina datang dengan gaun sederhana, rambutnya dikat ponytail, membuat Nadia sulit berkonsentrasi. Kamu kenapa, Nad? Kelihatan gelisah, tanya Rina sambil menyentuh tangan Nadia. Sentuhan itu seperti listrik, membuat Nadia menarik tangan cepat. Aku. Ada masalah keluarga, bohong Nadia. Tapi dalam hati, dia ingin menceritakan semuanya. Rina, yang berasal dari keluarga liberal di Bandung, sering bicara tentang hak asasi manusia, termasuk LGBTI. Tapi Nadia takut. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang nasional yang melarang hubungan sesama jenis, tapi di Aceh ada hukum syariah yang menghukum cambuk, dan di masyarakat umum, LGBTI sering dikaitkan dengan dosa besar. Nadia ingat berita tentang pasangan lesbian yang diusir dari desa mereka di Jawa Timur, atau kampanye anti-LGBTI dari kelompok konservatif. Sore itu, Nadia pulang dan menemukan ayah sedang bicara telepon dengan nada marah. Ya, Sari, aku tahu kamu teman lama Lestari, tapi jangan bawa Nadia ke tempat berbahaya. Ternyata Bu Sari menelepon ayah untuk memastikan Nadia baik-baik saja. Ayah meletakkan telepon, menatap Nadia, kenapa Bu Sari tiba-tiba ajak kamu berburu? Dia biasanya sendirian. Nadia menggeleng, cuma pengen ngajak aku refreshing, yah. Malamnya, Nadia mimpi buruk, ibu muncul, menangis, jangan seperti aku, nak. Hidup dalam kepura-puraan itu menyiksa. Nadia terbangun berkeringat. Dia memutuskan untuk konfrontasi Bu Sari. Besoknya, dia datang ke rumah Bu Sari di Bogor, sebuah ila sederhana dikelilingi taman. Bu Sari menyambut dengan teh hangat. Aku tahu kamu akan datang. Apa yang ingin kamu tanyakan? Semuanya, Bu. Kenapa Ibu pilih ayah? Apa Bu Sari pernah coba perjuangkan? Bu Sari tersenyum pilu, dulu kami hampir kabur ke Bali. Tapi Lestari takut kehilangan keluarga. Orang tuanya ancam bunuh diri jika tahu. Jadi dia menikah. Aku patah hati tapi tetap jadi teman. Nadia merasa marah pada ibu, pada masyarakat. Dan sekarang Bu lihat aku seperti ibu. Aku suka Rina, tapi aku takut. Bu Sari memeluk Nadia, itu normal, nak. Di sini banyak yang seperti kita, tapi sembunyi. Ada komunitas rahasia di Jakarta, tapi berbahaya. Nadia ingat teman kuliah yang rumornya lesbian, tapi dia dibully sampai drop out. Apa harga yang harus kubayar jika aku jujur, tanya Nadia. Bu Sari diam lama, mungkin kehilangan keluarga, pekerjaan, tapi kamu dapatkan kebebasan jiwa. Nadia pulang dengan lebih banyak pertanyaan. Di rumah, adiknya, Lila yang berusia 15 tahun, bertanya, Kak, kamu lagi suka seseorang ya? Senyum-senyum sendiri. Nadia panik, enggak kok. Tapi Lila curiga.
Malam itu Nadia chat Rina, kita ketemu besok. Ada yang mau kubicarain. Rina balas cepat, oke sayang. Kata sayangnya itu membuat Nadia tersenyum tapi juga takut. Keesokan harinya di Taman UI, Nadia dan Rina duduk di bangku. Rin, aku suka kamu lebih dari teman. Rina terkejut tapi matanya berbinar. Aku juga, Nad. Dari dulu. Mereka berpelukan tapi Nadia langsung mundur. Tapi kita gak bisa. Keluargaku. Rina menggeleng, kita bisa sembunyi dulu. Aku gak peduli masyarakat. Tapi Nadia tahu itu tak semudah itu. Saat pulang, ayah memanggilnya ke ruang kerja. Nadia, ada yang mau kubicarain. Bu Sari bilang kamu lagi bingung soal identitas. Apa maksudnya? Nadia pucat. Bu Sari mengkhianati. Atau ini ujian? Nadia merasa dikhianati. Bu Sari bilang apa, yah, tanyanya dengan suara bergetar. Ayah duduk di kursi kerjanya, wajahnya serius. Dia bilang kamu mungkin lagi alami krisis identitas, seperti remaja pada umumnya. Tapi aku curiga ada yang lebih. Kamu tahu, di keluarga kita pegang teguh nilai agama. Nadia menelan ludah. Ayah adalah ketua majelis masjid di kompleks mereka, selalu menentang segala yang dianggap menyimpang. Aku baik-baik saja, yah, bohong Nadia. Tapi ayah tak puas. Besok kita ke psikolog. Aku gak mau anakku salah jalan. Nadia marah dalam hati. Psikolog? Untuk menyembuhkan ke apa? Dia tahu di Indonesia ada praktik terapi konversi yang ilegal tapi masih ada secara sembunyi. Nadia menelepon Bu Sari malam itu, kenapa Bu bilang ke ayah? Bu Sari tenang, aku cuma bilang kamu bingung supaya dia perhatikan kamu. Jangan biarkan dia tekan kamu seperti dulu tekan ibumu. Nadia ingat cerita Bu Sari, ayah dulu tahu tentang Sari dan Lestari, tapi pura-pura tak tahu demi pernikahan. Ayah tahu tentang kalian, tanya Nadia terkejut. Bu Sari mengiyakan dia tahu, tapi memilih diam karena cinta Lestari. Tapi sekarang dia takut ulangi sejarah. Nadia bertemu Rina lagi, kali ini di apartemen Rina di Depok. Ayah curiga, Rin. Kita harus hati-hati. Rina memeluknya, kita bisa pindah ke Bali atau luar negeri nanti. Aku punya beasiswa ke Australia. Nadia tergoda tapi ingat adiknya Lila yang masih kecil. Aku gak bisa tinggalkan keluarga. Konflik memuncak saat Lila menemukan chat Nadia dan Rina. Kak, kamu lesbian ya? Tanya Lila polos. Nadia panik, jangan bilang ayah. Lila menangis, aku gak ngerti, Kak. Di sekolah, guru bilang itu dosa. Nadia menjelaskan pelan, cinta gak salah, Lil. Tapi masyarakat yang salah paham. Lila ragu, tapi janji diam. Tapi rahasia bocor. Ayah menemukan ponsel Nadia, membaca chat. Malam itu, konfrontasi besar. Nadia, ini apa? Kamu pacaran sama perempuan, jerit ayah. Nadia menangis, yah, aku gak bisa bohong lagi. Aku seperti ibu. Ayah terkejut, apa maksudmu seperti ibu? Nadia ceritakan semuanya dari Bu Sari. Ayah marah besar, Sari. Dia yang racuni kamu. Dia menelepon Bu Sari, memaki-maki. Bu Sari datang ke rumah malam itu menghadapi ayah. Budi, kamu tahu Lestari mencintaiku dulu. Jangan ulangi kesalahan. Ayah menangis, aku cinta Lestari, tapi aku takut dosa. Bu Sari tegas, cinta bukan dosa. Yang dosa adalah memaksa orang jadi bukan dirinya. Nadia melihat ayahnya runtuh. Ternyata ayah menyimpan rasa bersalah karena tahu Lestari tak bahagia sepenuhnya. Aku pikir pernikahan bisa ubah dia, gumam ayah. Nadia memeluk ayah, yah, tolong terima aku apa adanya. Tapi ayah butuh waktu. Dia suruh Nadia tinggal di rumah Bu Sari sementara. Di Bogor, Nadia dan Bu Sari bicara panjang.
Kamu harus pilih, Nad. Keluarga atau cinta? Nadia menangis, kenapa harus pilih? Kenapa masyarakat buat kita begini? Rina datang ke Bogor, mereka habiskan malam bicara mimpi. Tapi Nadia tahu ini baru awal perjuangan. Di Bogor, Nadia mulai belajar tentang komunitas LGBT di Indonesia. Bu Sari perkenalkan dia ke grup rahasia online di mana perempuan seperti mereka berbagi cerita. Ada yang diusir keluarga, ada yang hidup ganda. Nadia sadar, di negeri ini pornografi sering dipakai untuk kriminalisasi LGBT dan kampanye dari kelompok radikal makin kuat. Ayah menelepon, pulanglah, nak. Kita bicara. Nadia pulang, tapi ayah sudah ajak psikolog konserati. Ini bisa disembuhkan, Nadia. Dengan terapi dan doa. Nadia marah, ini bukan penyakit, yah. Mereka bertengkar hebat. Lila membela Nadia, yah, kak Nadia bahagia dengan Rina. Kenapa gak inin? Ayah sok, tahu Lila sudah tahu. Kalian semua melawanku. Dia keluar rumah, menginap di masjid. Nadia merasa bersalah, tapi Bu Sari bilang dia harus hadapi kenyataan. Rina dihadapkan pilihan, orang tuanya tahu dari gosip, dan ancam putus bantuan kuliah. Aku gak peduli, Nad. Aku pilih kamu. Tapi Nadia ragu, jangan korbankan masa depanmu. Mereka putus sementara, membuat Nadia hancur. Bu Sari ajak Nadia berburu lagi, kali ini beneran. Di hutan, Nadia menembak target, merasa kuat. Ini seperti hidup kita, Nad. Harus tepat sasaran, meski angin kencang. Nadia putuskan konfrontasi akhir. Pulang, Nadia bicara dengan ayah. Yah, jika Yah gak terima, aku pergi. Ayah menangis, aku takut kehilangan kamu seperti kehilangan Lestari. Dia mati karena depresi, bukan hanya kanker. Relasi itu mengejutkan Nadia. Ternyata ibu bunuh diri pelan-pelan karena tak bisa jadi diri sendiri. Ayah akhirnya setuju terapi netral, bukan konversi. Aku coba pahami, nak. Tapi masyarakat mulai gosip. Tetangga bisik-bisik, Nadia dihindari di masjid. Rina kembali, mereka janji bersama. Tapi ada pengkhianatan, Lila, di bawah tekanan teman sekolah, ceritakan ke guru. Guru panggil ayah, ancam lapor polisi jika penyimpangan tak diatasi. Nadia marah pada Lila, kenapa kamu khianati aku? Lila menangis, aku takut, kak. Mereka bilang aku juga akan kena dosa. Krisis memuncak. Ayah hadapi guru, ini urusan keluarga. Tapi gosip menyebar, bisnis ayah terganggu. Pelanggan konserati mundur. Nadia merasa bersalah, ini harga yang harus kubayar, yah. Bu Sari bantu, ajak Nadia dan Rina ke komunitas di Jakarta. Di sana, mereka bertemu perempuan lain yang berjuang. Ada yang menikah palsu untuk sembunyi, ada yang aktif di ngohak asasi. Nadia terinspirasi, mulai tulis blog anonim tentang pengalaman. Tapi pengkhianatan datang lagi, seorang tetangga lapor Kert, ancam usir keluarga. Ayah marah besar, tapi kali ini bela Nadia. Ini rumahku, anakku. Konflik dengan masyarakat membuat ayah sadar, definisi keluarga lebih dari norma sosial. Nadia dan Rina putuskan pindah ke Bali, di mana lebih toleran. Kita mulai baru di sana, kata Rina. Nadia setuju, tapi tinggalkan ayah dan Lila dengan berat hati. Ayah peluk Nadia, makan ayah, nak. Aku salah paksa kamu seperti ibu. Di Bali, Nadia kerja di tour alam seperti Bu Sari, Rina lanjut kuliah online. Mereka hidup bahagia, tapi tetap waspada. Bu Sari kunjungi sering, jadi seperti ibu kedua. Tahun berlalu, Nadia kembali ke Jakarta untuk lilas wisuda. Ayah sudah berubah, ikut seminar tentang inklusi. Aku bangga padamu, nak. Cerita berakhir dengan Nadia merenung, dalam masyarakat yang penuh tekanan, apakah mencintai sesama jenis benar-benar salah, atau justru norma sosial yang perlu diubah?